Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Tajam Elektronik Channel, berbagi pengalaman perbaikan elektronik. Oke, di hadapan saya menerima dua speaker aktif tipe Rinre dengan tipe yang berbeda. Yang ini SR888A, sedangkan yang ini SR878A ya. Dengan kerusakan yang ini katanya pemiliknya itu mengeluarkan asap ya ketika dinyalakan, sedangkan yang ini itu berkedip indikatornya dan suaranya terdengar jeduk-jeduk gitu ya. Coba ini akan saya bongkar yang ini dulu. Akan coba saya colokin ke listrik. Kita lihat bagaimana gejala kerusakan. Jadi ini kedip ya, indikatornya kedip, dan di speakernya itu berdenyut seperti ini. Coba saya balik. Oke, seperti ini. Selanjutnya akan saya buka di bagian belakangnya, kita lihat sama-sama kondisi dalamnya. Oke, setelah saya buka bautnya, begini penampakannya ya. Speaker aktif merek Rinre dengan gejala berdenyut ya, indikatornya LED-nya itu berdenyut kedip-kedip gitu. Oke, coba akan saya amati terlebih dahulu ya. Perkiraan saya ini di bagian PSU-nya ini ya. Oke, tunggu dulu, saya amati terlebih dahulu ya. Nanti akan saya tunjukkan di mana letak kerusakannya. Oke. Setelah saya amati di bagian PCB PSU-nya ini ya, ternyata ada beberapa jalurnya yang korosi ya, atau karatan atau muncul jamurnya ya istilahnya. Jadi coba ini akan saya bersihkan dulu menggunakan thinner. Selanjutnya akan saya tes apakah setelah dibersihkan sudah bisa baik kembali. Oke. Setelah saya bersihkan menggunakan thinner dan saya coba, ternyata speaker aktif ini malah jadi mati ya. Jadi saya tes itu malah jadi mati total di bagian output sekundernya ini, sama sekali tidak keluar voltase. Otomatis itu kerusakan ada pada PSU ini ya. Coba akan saya cek di bagian kapasitor yang 400 mikro, 10 mikro atau 22 mikro ya. Nanti akan saya tunjukkan. Akan saya cek kondisi kapasitornya yang sering terjadi itu dalam kondisi bocor ya. Oke. Kapasitor 22 mikro 400 volt ya, yang sepertinya kalau dilihat secara fisik di atasnya itu biasanya baik-baik saja, tapi setelah kita lepas di bagian bawahnya itu sudah muncul karatnya atau bocor kondisinya. Apakah benar demikian? Coba akan saya lepas ya. Oke. Kapasitor 400 mikro 400 volt 22 mikro ya. Di bagian ini sudah saya lepas seperti ini, dan ternyata perkiraan saya benar ya. Jadi di sebelah positifnya itu muncul karatnya seperti ini. Saya zoom. Ini pertanda jika kapasitor ini sudah tidak bagus lagi ya. Jadi ini mengeluarkan cairan sampai menimbulkan karat di sini. Oke, akan saya ganti saja coba dengan ukuran yang sama, atau bisa diganti dengan ukuran yang 10 mikro 400 volt. Kalau ada yang sama ya, 22 mikro 400 volt, atau bisa 47 mikro 400 volt juga bisa. Coba akan saya ganti. Setelah itu akan saya tes. Mudah-mudahan ini saja sudah nyala kembali ya nanti ya, jika diganti kapasitornya atau elko-nya. Oke. Kapasitor ukuran 22 mikro 400 volt saya tidak mendapatkannya, jadi
Saya hanya mendapatkan yang ukuran 82 mikro 450 volt ini ya. Seperti ini akan saya coba di sini untuk mengganti kapasitor yang 22 mikro tadi ya. Mudah-mudahan nanti sudah baik kembali setelah saya ganti kapasitornya. Oke. Setelah saya ganti kapasitornya yang tadi sudah mengeluarkan cairan seperti ini ya, tapi ternyata masih berdenyut ya ternyata ya. Jadi apalagi nih ya, coba akan saya cek di bagian outputnya ini ya, sekundernya di bagian dioda ini. Coba akan saya ganti atau saya tes terlebih dahulu ya, ada 2 dioda ini. Oke, sebentar saya lepas dulu kaki diodanya. Setelah saya cek kedua dioda ya, jadi ternyata satu dioda ini dalam kondisi short ya. Jadi seperti ini hubung singkat ya. Jika dites antara positif negatifnya itu hubung singkat ya, bolak-balik itu hubung singkat. Sedangkan kalau dioda normal itu searah ya. Jadi bolak-balik tidak hubung singkat ya, jadi searah saja. Oke, selanjutnya akan saya ganti diodanya ya, dan menurut saya mungkin ini dulu pernah dicoba diperbaiki, tapi mengganti dioda yang tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi saya akan mengganti kedua dioda ini sesuai dengan sesuai dengan aslinya atau khusus untuk dioda penyearah PSU seperti ini ya. Oke. Dioda pengganti saya telah mendapatkannya ya. Jadi ini saya copotkan dari PSU-nya LED TV ya, yang kadang-kadang itu biarpun bekas tapi malah berkualitas ya. Sedangkan yang ini akan saya buang saja ini. Oke, akan segera saya pasang. Dioda pengganti sudah saya pasang di sini ya. Dan ketika menggantinya jangan sampai terbalik ya antara positif dan negatifnya. Selanjutnya akan saya tes. Saya colokin listriknya terlebih dahulu sebentar. Oke, indikatornya sudah tidak berkedip dan ini sudah menyala ya. Alhamdulillah memperbaiki speaker aktif Rinray ini dalam kondisinya tadinya indikator berdenyut, sekarang sudah normal kembali. Ternyata kerusakannya ada pada kapasitor bocor serta dioda yang pernah diganti tapi tidak sesuai ya. Oke. Jadi untuk tipe PSU seperti ini ya, yang sering rusak itu terjadi kebocoran pada kapasitor ini serta dioda yang penyarahnya di outputnya ini biasanya ada yang short ya. Dan pekerjaan saya kali ini ternyata benar ya, sesuai perkiraan saya. Bagian kapasitor dan diodanya yang bermasalah. Dioda rusak karena dulu pernah diganti tidak sesuai dengan yang aslinya. Ini saya ganti yang sesuai ya. Mudah-mudahan bisa awet. Oke, demikian saja cara memperbaiki speaker aktif Rinray dengan kondisi indikator berdenyut. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jumpa lagi di perbaikan elektronik yang lain. Selanjutnya akan saya kerjakan speaker aktif Rinray juga ini ya, dengan beda seri dan kondisinya terbakar untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.